Ya, namanya capek viral ini sebenarnya orang mau ketemu ada terus. Ini sebenarnya kalau nggak nyapa apa kali kan. Terus kantor kita kan kantor pemerintahan, Hmm. kan nggak Pulang jam mungkin 4 ya? diundang ke kantor. Pulangnya. Hmm. Jam Ya 5. tadi pulang udah sampai jam berapa di rumah? Udah mau jam 9. Jadi kadang ya pekerjaan udah apa semua jadinya. Berantakan aktivitas yang selama ini. Tapi untung Oke. ya masa Covid. Bang, ini ku rekod ya. Boleh, Rekod silakan. ya. Kita mulai apa gimana? Boleh, boleh. Oke, kita Ah, mulai. Gimana? nggak usah saya pakai apa, nggak usah. Begini aja. Pakai tudung mau kamu? Boleh? Tudung. Boleh. Bajunya pula nanti gimana tudung wanita. Ya terserah kamu lah. Pakai dulu topi nasional lah ya. Oh, boleh, boleh, ya, ya. Oke. Kita menunggu Bang Syarifin dulu untuk mau pakai topi Nina. Bentar ya, 3 menit, 1 menit. Oke. Ya jadi, Kok jadi gelap, Bang? eh Ya. jatuh dia jatuh. Eh, Kampun biar jangan terbeban. Hah? Silakan bebas sebebas-bebasnya kamu mau bertanya, mau menjebak, mau apa terserah. Nah, Enggak. biar Aku ya, nggak perlu kamu nggak perlu kamu memilah-memilah gitu. pertanyaan ini. Ya, Ya, tapi gini, biar kita mulai, Bang ya. ya. Jadi, ku petandakan dulu diriku ya. Iya. Gelarku Boy Bakamaro Ginting. Jadi aku Saya potong. Ah, udah nyaman begini atau saya pakai speaker? Nggak usah. kalau pakai speaker gimana, Kin? Kalau saya speaker ya harus pakai mic. Gak usah, gini juga udah bagus. Oke, oke, lanjut ya, lanjut. Nah, jadi aku dulu lama jadi penyiar liputan 6 SCTV. Tapi udah beberapa bulan ini aku udah nggak di media lagi. Ya, Tapi aku masih inilah, masih mengamati lah ya dunia. latar belakang Kenapa? latar belakang pendidikan. Aku S1 USU arsitektur. Wah, Kamu arsitektur kalau juga ya? arsitek tahun berapa kamu? Alumni berapa? Masuknya 2000. 2000. Ya, Hmm. secara arsitek kan nomor satu di Sumatera kan Unika kami. Itu Hmm, belum ada dulu. USU belum, dulu belum ada. belum Belum. ada. Baru 91 mulainya. Iya, iya, iya. 91. Aku sebaik sebaik lulus kuliah, hari ini wisuda, besoknya udah langsung kerja di Jakarta. Jadi Eh, kamu memang arsitek? Arsitek enggak, kamu? enggak. Sama sekali Enggak. nggak pernah. Sama sekali nggak pernah jadi arsitek. Akhirnya entah kenapa jadi pembaca berita, Iya. baru terakhir baru nyelesain S2 aku di MBA ITB.
baru selesai. Wah, Baru berapa bulan saya ini. juga ini saya dosen di TB. Siapa? Ada Bahtera Sembiring. Batas Sembiring ya. Kalau aku yang ngajar itu ini Bu Yuni Ros Bangun. Jadi Kenal tuh? tidak masalah saya sambil merokok. Ini penyakit saya juga nih. Nggak apa-apa Bang. Santai aja. Jadi gini, pada intinya kan aku sebenarnya kan masih tetap membuat apa ya? Maksudnya citizen journalismku tuh kan masih aku pupuk terus walaupun udah nggak di media berapa bulan ini. Kalau aku Ya, ngelihat Kam sih ya dari ininya aja sih dari komunikasi. Sebenarnya aku nggak mau menyentuh pro dan kontranya, tapi aku melihat uniknya itu dari sisi karena aku sering juga ngasih materi-materi public speaking, ngasih-ngasih ilmu komunikasi. Menurut aku unik ya untuk ukuran. ya saya persilahkan Kam sebebasnya. Itu saya persilahkan tanpa Oke, batasan. oke. Pertanyaan pertama Bang ya. Ya, Hanya di Facebook aja bermedia sosial apa YouTube juga, Twitter? awalnya tuh biar saya ceritakan sejarahnya bagaimana nih. Ya, singkat-singkat aja. Nanti kami ikuti pertanyaanku Oke. aja. Ya kalau singkat, awalnya saya media sosial ini, ya abang saya sama adik saya perempuan sering ketawa ketiwi sendiri. Oh, Malahan saya bilang sama mama saya, ah, itu udah sakit itu dua-dua itu mak gitu. Paling malas saya dulu di media sosial. ya. Dan Facebook saya tahun 2013 ada, itu pun tidak pernah saya pergunakan. Hmm, Tetapi awal masuknya saya dalam dinas, itu banyak kepala dinas sama pegawai sering dipiral-piralkan menjadi mesin ATM, oknum saya sebut ya. Kalau oke. wartawan itu orang luar biasa, LSM juga orang luar biasa. Dipiral-piralkan, kepala desa juga begitu, istri kepala desa nanti call-nya yang ke pajak dapat untung banyak, dia beli tas harga 3 juta, dipiral-piralkan. Begitu. Saya pun awalnya dipiralkan di Karonius. Berita yang tidak benar, itu awalnya. Apa Kalau nggak dibilang saya waktu malu, itu? apa, gimana? Apa dibilang kamu waktu itu diviralkan? Ya, pernah datang perselisihan oknum wartawan sama, ya oknum wartawan, oknum jurnalis, ya berselisih dengan kepala dinas saya dan atasan saya di kantor di depan saya, ya. Jadi saya sedikit ya namanya kepala dinas kita kan agak care ya, Hmm, walaupun saya menganggap terlampau maju, saya melerai mereka berantem. oke, ngerti aku sekarang. Terus Iya. kenapa akhirnya muncul julukan Tentara Langit itu gimana, Bang? Eh, jadi karena pembelaan saya di media sosial, saya sudah jadi asik dan pada puncaknya 2019 kan ada pertempuran ya 0102, tapi ini hanya di dunia langit, di Hmm. udara. Saya Oh, ya namanya kita hari Senin dulu, tiap hari Senin sering upacara rasa cinta NKRI itu, saya sering memposisikan diri saya di tengah. hmm. 01 kadang membuat berita hoak 02, 02 Oke. sering membuat berita 01. Hmm. Jadi kita begadang kadang sampai jam 4 pagi ya pertempuran itu 2019. Hmm. Ya, baru ada acara live Gus Arya atas nama Bang Sam yang mau mengontak saya, mau ada deklarasi se-Indonesia di Pekalongan. Hmm. Kami baru kenalan di situ ya langsung berangkat ke Pekalongan ya, walaupun dengan biaya sendiri habis 20 juta. Itu di situ saya malahan jual tanah persil. Ya rupanya Pekalongan itu jauh. Deklarasi apa Ya pendukung Jokowi? bukan. Cyber NKRI. Cyber NKRI. Oke. Iya. Justru bayar kita, bukan gratis. Ya ongkos ke sana tiket pesawat mau cemana. Oke. Yang ngajak siapa waktu itu? Ada bernama Sam. Oke. Bukannya PNS nggak boleh Saya baca berpihak? tatipnya di saya baca tatip PNS asal jangan politik
partai nggak masalah. Itu kan politik mendukung presiden. Tidak, tidak. Ini cyber NKRI. Oh, Hadir cyber. untuk negeri. Oh, cyber NKRI ya. Iya. Oke. Terus akhirnya kenapa? Nah, itu udah namanya udah Tentara Langit nama kamu. Kami yang memberi julukan atau orang lain? Cyber NKRI itu memang julukannya Tentara Langit, julukannya. Oh. Dari Karo berapa Nah, orang? ya kalau yang berangkat kemarin cuma 2 orang kami. Nah, berarti dia julukannya Tentara Langit juga. Apa kamu doang? Tentara Langit juga. Hanya ya momen viral kemarin kebetulan saya yang bawa Tentara Langit ini, yang Hmm. viral ini. Paling rajin di media sosial kan itu saya memang. Oke. Nah, Berarti judulnya aha, Ribuan Tentara Langit di Indonesia. oke. Sampai sekarang masih itu Ya bersilaturahmi. masih aktif. Masih jutaan Ya. ya. Oke. Nah, setelah selesai apa namanya? Deklarasi. Presiden deklarasi dan presiden-presiden itu eh Bukan. kenapa? Ini cerita kita ini setelah selesai Pilpres 2019. Jadi Ah, latar belakang terlahirnya Cyber NKRI melihat pertempuran Pilpres 2019 01 sama 02. ya, Negara ini hampir terpecah dua. ya. Nah, setelah itu kan aku sebenarnya mendengar nama kami ini kan baru baru beberapa minggu inilah ya. Tapi ku Ya, dengar eh, sejak apakah selain karena kamu tadi tergerak karena membela teman-teman yang sering diperas gitu ya. Apakah ya. setelah itu kamu terus menyuarakan ini, menyuarakan sesuatu yang kamu lihat rasa nggak benar gitu? Berlanjut dia habis itu Ya, langsung. ya fungsinya memang ya misinya cuma satu, kemanusiaan. Hmm. Ya menumpas hoak, Berarti menumpas berlanjut paham gitu ya. radikalisme. Iya, Awalnya radikalisme gitu ya. Nah, menumpas hoak dan radikalisme. ISIS oke, juga bekerja di media sosial. oke. Nah, sekarang ini kan apa namanya? Mendekati Pilkada Karo. Sebenarnya karena Iya, mendekati Pilkada Karo ya, aku makanya eh, ya, tahu bulan kam gitu 12. ya. Eh, Iya, 2020 ini maksudku. iya, 2020 ini kan eh, nama kam juga banyak disebut orang gitu ya. iya, iya. Terus apa namanya istilahnya ya? Pihak mana begitu? Iya, karena aku dengar 58 kali dipanggil polisi benar ya? 58 kali. Enggak. Enggak, tidak. Tiga Berapa kali? kali. Oh, 3 kali Tiga doang. kali. Oke. Iya. Aha, Hanya ya musuh yang mau mengadukan saya banyak. 288 kali pun ada. 208 kali. Sampai iya, musuh yang mau mengadukan sampai itu penyidiknya pun 11 orang harus. Kita kan Hmm, bingung juga. oke. Nah, selain tadi pertama kan eh, latar belakang kan motivasi kan karena diganggu awalnya. Tapi setelah itu mungkin mereda ya gitu dan yang aku lihat kami yang secara aktif gitu mulai menyebut istilahnya bunyi gitu ya, mulai eh, nyenggol A, B, C, D, F, G gitu. Itu kan kamu nggak diganggu gitu. Kenapa kamu jadi lebih agresif, lebih aktif gitu. Itu motivasinya apa? Gini, gini. Ya, Lebar NKRI ini misi kemanusiaan. Udah ya. memakai prinsip samurai Jepang, tidak mau menyalahkan siapapun. Hmm. Nah, senjata paling dahsyat di dunia saat ini adalah media sosial. Itu seluruh dunia mengakui. Contoh kekuatan media sosial, 1 jam saja bergerak hoak di satu kota itu bisa pecah. Oke, bagaimana misi cara kerja Tentara Langit?
mengungkap fakta 100%. Sekarang kan si A memaparkan daun ubi, si B memaparkan daun pisang, si C memaparkan ya mungkin daun yang lain. Faktanya apa? Ya ternyata faktanya umpamanya daun bayam. Kita mengungkap itu, saya buat ya contoh ini. Ini berandai-andai, ya. Kalau di media sosial ini berciut-ciut bersuara terus, berangkatlah mobil sinabung dari Medan ke Tanah Karo. Ya. Dah sampai di Sibolangit atau Bandar Baru, ya kena mobil, ongkos sudah diterima semua. Sudah diterima semua. Tetapi pertengahan Bandar Baru ke Tahura, ya mohon maaf, mulut saya ada buang angin. Sehingga menimbulkan keributan di mobil itu. Itulah media sosial ini. Ini dunia berisik. Ya, media sosial dunia berisik. Saling memojokkan, saling menyalahkan, saling mencari kebenaran, menyatakan dirinya benar. Nyampe di Tahura, supir dan kenek ambil inisiatif. Sudah diterimakah ongkos semua kenek? Sudah. Satu lagi yang belum. Satu lagi yang belum, kata kenek, yang buang angin tadi. Ya nyeletuk yang buang angin, yang sudah bayar. Ya, yang buang angin tadi. Saya udah katanya. Ya beginilah media sosial. Dia akan menunjukkan dirinya sendiri. Bukan kita menyelidiki. Dan hebatnya tentara langit, ya kita inbox itu bisa kadang 100, bisa kadang 200 satu hari. WA dan Messenger. Berarti luar biasa. Ya, abang ini siapa namanya? Bakara. Boy bang. Panggil aja Boy Ginting. Jangan sempat Boy Ginting menyebut Boy Ginting di media sosial. Inbox kan akan datang semua. Sampai Boy Ginting pernah mencuri telur ayam kampung 1 di kampung, pasti saya dapat inbox. Masalah fakta benar atau tidak, itu pasti Boy juga nanti menunjukkan kebenaran tadi. Itu yang saya bilang tadi, anding-andingan mobil sinabung tadi. Nah, dalam kondisi pilkada ini kan semakin isunya kan semakin mengerucut gitu ya. Iya. Kepentingan KAM, harapan KAM apa gitu? Dengan sebelum gini bang, sebelumnya untuk yang kau bilang mengenai media sosial yang cukup berpengaruh gitu ya. Untuk Karo, menurut aku nggak tahu ya kalau sekarang ya, karena sinyalnya tidak cukup bagus di semua daerah. Iya. Sepertinya apa yang terjadi di medsos itu nggak mencerminkan keseluruhan. Benar nggak seperti itu? Ya benar, karena ya masing-masing seluruh paslon belum menguasai media sosial. Ini yang utama. Tapi ininya berapa persen sudah masyarakat Karo terpapar medsos? Berapa persen? Ya kalau saya bilang masih di bawah 50. Ya kalau semua pasti memiliki. Udah. Yang terpapar media sosial, saya anggap ya di bawah 50 kan? Iya. Masih di bawah 50% kan? Betul. Artinya kan pengaruhnya masih belum begitu besar gitu maksudku. Nah, terus ini kan sepertinya kan besar banget gitu ya yang kelihatan di medsos gitu. Terus target KAM apa gitu? Ya, jadi Cyber NKRI itu, Tentara Langit itu hadir untuk negeri Indonesia. Beda hadir untuk pemerintah. Kita bukan hadir untuk pemerintah. Ya, tugas Tentara Langit tidak ada yang lain, menjaga kedamaian di langit, media sosial, ya, untuk keutuhan, kesatuan, persatuan Indonesia. Tidak ada yang lain. Ya, apa bedanya kesatuan dan persatuan Tanah Karo Simalem dengan menumpas hoa? Jangan nanti Boy sebagai tim sukses
Boy mengatakan, ini calon saya. Calon saya ini bisa menangkapi helikopter di langit kalau dia menang. Ini saya sebutkan kiasan. Itu sudah cenderung hoax. Itu yang perlu saya tumpas. Terus seakan-akan calonnya Superman. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya? Itu tidak boleh. Tapi yang mau menunjukkan kelebihannya, ya dia pernah mendapat award dari Singapura, dari PBB, silahkan paparkan. Itu kan batasannya makin nggak jelas, Bang. Karena menurut aku kalau dia akan bisa menangkap gembong judi misalnya, ya sah-sah aja sih menurut aku. Apa yang membuat kamu melarang itu? Saya buat contoh lagi. Kemarin ada oknum paslon mengatakan kita mencari anak Tuhan. Maka naiklah 10 spanduk setanah karo mencari anak Tuhan. Udah? Ya. Hadir tentara langit karo. Ya. Seluruh pasangan calon, seandainya 5, 5-nya itu anak Tuhan. Ya. Jadi kita bukan anak Tuhan, bukan mencari anak Tuhan. Kita mencari pemimpin. Tidak mungkin 5 calon, 1 cuma anak Tuhan. Itu sudah radikal itu. Radikal ini bukan hanya dari radikal agama atau apa. Radikal baju pun ada. Saya pakai baju hitam, kamu tidak pakai baju hitam, saya tidak suka Anda. Itu. Nah, terus dari 5 calon ini, sampai hari H nanti akan mengerucut mendukung satu nama atau akan konsisten tetap netral? Harus netral, karena tidak ada kepentingan saya. Dan satu lagi, ya, saya tambahkan kiasan, saya rendahkanlah diri saya. Apa bedanya tentara langit karo dengan anjing kampung? Anjing kampung, seluruh desanya tahu dia semua, seluk-beluk. Anjing kampung, semua orang sayang sama dia. Tidak ada yang tidak kenal. Anjing itu sendiri akan mengenal seluruh warga kampung. Oke, misalnya ini ada 5. Kamu bilang tadi akan netral semua gitu. Atau misalnya ada yang kamu pilih 3 aja misalnya. Ini boleh 1, 2, 3 misalnya. ABC misalnya. Yang ini jangan gitu. Karena kamu tahu 2 lagi itu nggak mungkin gitu. Nggak sampai boleh. segitu. Nggak boleh juga. Tidak boleh. Itu saya tidak boleh begitu. Tapi kan ada menyudutkan juga salah satu calon, enggak ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi umpamanya nomor urut 7, maaf cakap, mau melebihkan hiperbola di media sosial. Itu anjing kampung akan menggigit. Kamu langsung kasih ini ya, peringatan ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya, kamu yang kubaca-baca juga kan suka menyenggol-nyenggol beberapa nama gitu. Itu kamu dapat datanya dari cyber ini, NKRI ini? Saya kan tentara langit. Mendapatkan ratusan inbox setiap hari dan telepon. Dan kita bila seimbangkan otak dan hati berpikir, itu kita tahu fakta dan tidak. Dan tahu pun saya fakta, saya tidak boleh mengungkapkan. Umpamanya, Boy pernah mencuri kerbau 10. Saya tidak boleh menuduh Boy mencuri kerbau. Tetapi bisa saya sebutkan, tahun 95, kayaknya di kampung Siosar, hilang kerbau 10. Jangan-jangan ada malingnya ya. Nah, itu yang saya bilang tadi dengan di mobil sinabung. Boy pasti perasaan. Boy pasti tidak nyaman. Boy pasti ya gelisah pasti gitu ya. Gelisah.
Tapi bukannya kamu beberapa kali ada nyebut nama dengan jelas? Kecuali kalau diserang duluan, tentara langit Karo akan menyerbu terus. Kami di langit adalah baret merah. Sebutannya kami baret merah. Kami punya baret merah. Kita Sama, tidak Pak. mau mendahului. Tetapi kalau bila kita disebut, contoh, Boy menyebut saya Tenten Kera. Berarti kan sudah Boy dahuluan. Oke. Tenten Itu Kera, sudah ya. berani saya. Sudah berani gitu. saya bilang, oi Boy, rupanya Boy yang malingnya kerbau tahun 95 10 ekor. Oh gitu. Nah, jadi kita tetap seperti samurai Jepang. Tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi misikan kemanusiaan. Kita tidak puas hati kita, seandainya pun berbeda pendapat di media sosial, dia sakit, dia penjara, dia dipukul orang, kita tidak puas. Namanya kemanusiaan. Karena kita selalu live, bicara, kita ya keyakinan luar biasa, kita bicara ini aja kan vertikal ke atas. Ini sama-sama kita percaya, Boy. Oke. Makanya sering orang berdebat dengan saya, tidak seide dengan saya, malahan saya sebut, masa kau tidak bisa memaafkan saya? Tidak. Kau begini, kata makian itu ratusan kali lah. Tuhan kamu dengan Tuhan saya, apakah tidak sama? Itu Ya, saya ucapkan. Jadi pada akhirnya, kalaupun nanti akhirnya berselisih, kamu tetap membuka diri untuk berdamai kembali gitu ya? Setiap. Dan saya siap selalu meminta maaf. Tapi misi kemanusiaan. Iya. Oke. Itu siap. Nah, teman-teman di lingkungan kamu di PU kan ya? PU Karo ya? Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo. Dulu pernah Kepala Dinas Amri Tarigan ya? Enggak, Amri Tarigan kebetulan bapak saya itu dia Kepala PU dulu pernah. Bapak saya. Dia Kepala PU ya? Itu aku, silihku dia. Loh, Bibi itu kan di BRI kerja. Iya, itulah kakakku. Tinggal di Ring Road. Iya. Saya udah pernah ke rumah sama bapak saya, Siaga. Saya kan berebayang. Bapak itu pun berebayang. Oh, iya. Ya, jadi sama Bibi pun udah manggil mama lah aku sama Andu tadi. Manggil apa aku? Udahlah, di media nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Biar enak. Biar enak, bener-bener. Jadi, sekarang inilah mengenai, kamu tahu ya akhirnya kamu jadi di tengah banyak yang nggak suka, tapi banyak juga yang mengeluh-elukan ya, kalau tidak berlebihan aku bilang. Tahu Kamu banyak. Menyadari nggak itu? Mengeluh-elukan itu sangat luar biasa malah. Ini saya terbuka di sini. Ya, saya dengan orang yang tidak kenal itu bisa malah mengirim uang sampai 2 juta. Tidak kenal. Ngirim dan uang? Dia tidak mau uang. Oh. Selain uang apa lagi yang pernah ada yang ngasih? Apapun ada, baju pun ada, semua. Sampai handphone terakhir harga 6 juta, 7 juta ya, A71. Saya nggak tahu harganya berapa. Pasnya. Karena handphone saya kemarin disita kepolisian. Oke. Terus katanya kalau ketemu di pajak pun banyak yang minta foto katanya Bang. Banyak minta foto, malahan yang saya tidak habis pikir kadang, bisa suaminya yang menjumpai saya, minta tolong dia untuk foto istrinya. Ya kalau saya pasti saya jealous. Ini seorang suami, saya foto. Ya kalau kita ke pajak, itu hal biasa tukang ayam ngasih sampai 3 kilo, 4 kilo. Buat apa? Untung kemarin Raja Wali saya ada di rumah. Raja Wali apa itu maksudnya? Ya Raja Wali burung Garuda dari hutan. Makannya ayam? Ayam itu hewan yang dilindungi. Sekarang udah kita serahkan tulus ke ada untuk perlindungan hewan di Hill Sibolangit.
Oke. Nah, kalau di teman-teman sekantor gimana, Bang? Teman Banyak. sekantor pun saya pernah berpikir jangan-jangan takut ini teman saya pikir. Ah, iya. Malahan dia mengeluh-elukan saya. Saya buktikan, Bukan karena takut saya dia kena jurus. sedikit pun tidak. Enggak ya? Saya, walaupun saya pelatih bela diri, seumur saya tidak pernah memukul siapapun. Oh ya? Malahan saya kan ada punya baju itu, yang Ah. baju Lameger. Ya kawan-kawan saya beli. Malahan dia beli. Harganya berapa? 100. Dikasih 200. Dikasih 150. Belum pernah kamu melakukan kekerasan fisik? Tidak. Enggak ya? Bahaya. Kalau aku melakukan kekerasan fisik, bisa mati anak orang. Hmm. Berarti terakhir kali dulu-dulu lah waktu masih anak muda ya? Kayak waktu masih Anak belum, muda. sekarang pun masih anak mudanya. Maksudnya waktu belum belajar bela diri. Nggak pernah berantem sama sekali Ya, atau jangan-jangan? ya, kebetulan tidak. Karena saya dulu latar belakang pun SD SMP berantem kalah saya. Oh. Ya, makanya saya latihan bela diri. Semenjak saya bela diri tidak bisa. Ya, sekali saya pukul orang bisa 2 minggu dia biru di sini. Ya, dan Berarti pernah? pernah saya pukul orang retak di sini. Itu SMA apa SMP? SMA. SMA. SMA SMA. ya. Berarti itulah terakhir kali ya? Oh, pernah sekali ya, tapi bukan mengecilkan kepolisian. Saat kuliah, Hmm. ya dia pakaian dinas, kami bersenggolan, dia datangi saya. Kenapa, Bang? Aku bilang, kau kok senggol saya? Ya, Hmm. berarti sama-sama senggol. Kau nggak kenal saya? Ya Hmm. kenal, Pak. Polisi, saya bilang. Ya dihajarnya saya. Terakhir ya saya hajar lah. Tapi terakhir damai. Ada pernah. Tahun Itu berapa masa itu? kuliah. Masa kuliah ya? Itu tahun 996 lah. 96. Oke. Ku baca beberapa kali kamu concern banget dengan judi dan narkoba. Benar ya? Iya, iya. Bukan, bukan. Ya, Bukan? jangan dianggap Tentara Langit Karo pemberantas judi dan narkoba, tidak. Tentara Langit Karo tugasnya memantau langit. Apa yang timbul di situ? Tetap dari udara Ya, gitu ya ininya. Kontrolnya tetap iya, udara ya? Bukan di darat iya. ya? Apa yang timbul di situ? Besok bisa aja timbul di media sosial masalah sirik. Ya, bagaimana itu belo sirik? Tentara Langit Karo akan mengupas habis sirik. Oke. Clear Nah, kan? ya tapi kan ini kan walaupun kamu mau tetap bermain di udara, tapi kan bisa ketemunya kan bisa di darat juga kan? Kalau yang ku Iya, dengar-dengar, judi iya, narkoba ini kan backupnya ngeri katanya. iya. Bisa katanya eh, ketemu diracun katanya. Bener gitu. Betul. Mafia ya. Iya, mafia di belakangnya itu kerjanya udah kayak gitu gitu, udah kayak macam mafia-mafia di film-film lah. Diracun, Ya, diculik, ya saya diculik lah. ada ancaman pembunuhan ada sering. Itu Sering ya. berulang. Hmm. Sering. Dijumpai, dicegat 5 orang ada pernah. Dicegat aja. Dicegat. Mau diancam lah. Berarti sempat ngomong. Sempat. Apa katanya? Ya kau mau dibuang aja kau kesempatan katanya. Hmm. Ya saya Kapan jawab. terakhir itu? Itu sudah 4 bulan yang lalu ya. Hmm. Di Morang dia. Saya bilang aja. Kau nggak kenal sama saya. Saya malahan hidup pun saya bosan. Saya bilang lah. Hmm. Mau jembatan mana? Pilih ayo. Biar saya datang ke sana gitu. Hmm. Terus selesai gitu aja. Ya, ya aku pasti perpanjang. Terakhir dia yang minta maaf. Oh, Aku kenal pasti kamu akhirnya. perpanjang. Kenal saya. Oh. Ya saya tidak akan diam kalau udah di darat. Saya pun di darat pun saya siap. Oh, di darat juga siap. Siap saya. Saya fighter. Tapi kamu nggak secara aktif ya mau memberantas
Judi narkoba itu tadi ya. Saya tentara langit. Apa yang di langit itu yang terkupas. Kayak kemarin contoh yang viral mak-mak ke Cinambun. Ya. Ya kita kupas. Untuk apa? Jangan nanti mak-mak memukuli bapak-bapak. Akhirnya. Membelokan. Tetap fakta. Apa fakta itu? Tapi kan di langit nih. Terus nggak berkoordinasi sama yang di darat. Untuk bisa lebih cepat lagi nih. Masalah-masalah kemanusiaan. Termasuklah masalah judi narkoba tadi kan. Judi narkoba. Ya contoh. Ada yang informasikan. Dia telepon langsung. Ya katanya anaknya diancam. Kita naikkan ke media sosial. Mundur 2 langkah. Oke. Berarti media sosial senjata paling dahsyat di dunia. Dengan saya naikkan, mundur 2 langkah. Ada katanya kiriman-kiriman preman. Saya sebut aja. Saya sebut aja. Jangan sempat tersentuh. Saya bilang. Tidak berani melangkah. Oke, ngerti aku sekarang cara kerja tentara langit. Nah, sekarang balik lagi ke pilkada, Bang. Karena kan ini isunya menarik ya soal pilkada. Banyak yang bilang di periode ini serangan fajar, money politik itu masih berperan besar gitu. Ya. Upaya Hindu apa gitu? Sumbangsi Hindu untuk supaya ini berkurang atau bahkan nggak terjadi itu apa? Andai pun ada, paling tidak kita tekan berkurang. Meminimalisir. Ya, itu Pak Mendagri, Pak Tito kan sudah ngomong itu. Itu pemenang pilkada biasanya menghabiskan dana sampai 30 miliar katanya. Ya. Tapi itu semua ya kembali ke masyarakat kan begitu. Tentara langit Karo mana bisa memaksa semua masyarakat. Oke. Kalau mau tetap begini saja ya sudah. Money politik. Iya. Terus kan nggak ini, maksudnya apa ya? Sarandu gitu untuk masyarakat tuh apa dari medsos gitu? Apakah ya, sarannya ambil aja duitnya tapi pilih? Ambil aja duitnya terus pilih sesuai hati nurani atau jangan sama sekali ambil duitnya? Itu tidak akan pernah saya sebut ambil uangnya pilih, tidak. Saya tetap hadir untuk negeri bahwa pelaku-pelaku pemberi dan menerima itu pidana. Kalau ada memang beban dosa itu silahkan tanggung. Dan Anda memenangkan money politik, silahkan kembali lagi ke masyarakat. Tapi Anda harus sepakat. Siapapun pemenangnya, itu harus dihormati. Terima nanti. Walaupun pahit hasilnya. Begitu. Oke. Udah ada salah satu pasangan yang mencoba menjadikan kamu tim sukses misalnya? Ya, terbuka saya 5 pasangan, ya tidak saya sebut langsung. Ya langsung calonnya pun ada. Ya TS-TS-nya ada. Ya jadi saya harus memang komunikasi dengan 5 pasangan calon. Tetapi saya tidak akan mau hadir untuk si A dan B saling gontok-gontokan. Saya malah mendinginkan mereka. Ya gitu contoh ya. Kemarin, ya Pak Cuaca kan sempat nggak diterima KPU. Ya. Kan kita jembatani, kita live. Kalaupun tetap gagal, saya akan live di nasional. Tentara Langit Karo ini ngeri. Kalau di daerah tidak selesai-selesai, bisa live di nasional. Kalau saya sudah bahasa Indonesia, itu sudah berbahaya. Apa yang jadi pegangan makanya kamu mau mengadvokasi itu dengan live itu? Tapi kemanusiaan untuk mencari fakta yang mana benar. Iya berarti KPU benar. Ya berarti kan punya harus melihat bukti juga dari pihak Cuaca berarti. Kamu periksa dulu. Atau hanya ngomong verbal aja gitu. Ya. Ini yang saya bilang. Ngomong terus kamu pakai hati nurani udah langsung gitu apa harus
Mana aku periksa dulu gitu. Harus. Bentar lagi kalau itu yang dicari. Hati nurani itu pasti selalu benar. Cukup seimbangkan ini otak dan hati. Logika yang benar itu pasti muncul dan tidak ada kepentingan. Jangan ada kepentingan. Di saat itu saya telepon itu ketua KPU juga, saya telepon, saya konfirmasi. Apa kamu bilang? Saya tidak mau mendengarkan hanya sepihak Bang Cuaca. Kalau perlu dicubit Bang Cuaca, saya akan cubit juga. Terus jawaban dari KPU apa waktu itu? Ya jawaban KPU ya pihak dia lah, ya pihak dia. Ya pada akhirnya dengan komunikasi akhirnya sejalan. Tidak perlu lagi kita hadir. Ini yang saya bilang, kalau saya tidak ada kepentingan, kalau ada saya kepentingan tadi menjilat Bang Cuaca, mungkin saya sudah bentrok dengan KPU. Atau ada saya kepentingan dengan KPU, mungkin Bang Cuaca tidak care lagi sama saya. Berarti kamu merasa masuknya Cuaca ini sedikit banyak adalah ya efek dari Come Live tadi? Saya hanya menjawab senjata paling dahsyat di dunia saat ini adalah media sosial. Media sosial. Oke. Nah, Bang, ini apa namanya? Kalau kulihat itu kan kayak kemarin ya, kamu bisa monolog gitu live sampai 2 jam. Apa berapa lama paling lama? Ya 5 jam pernah. Pernah Biasa. 5 jam? Pernah. Ya kadang sambil makan lagi kan 4 jam biasa. Orang rumah nggak marah itu? Ya tidak. Kita mana boleh saling intervensi ya, walaupun ngingatkan sedikit pun dengan cara halus gitu nggak pernah ya? Istirahatlah kampa apa gimana gitu. Kita jelaskan. Ya dia pun tahu. Ya kita suami istri pasti saling mengetahui sifat. Ya apalagi orang Indonesia ya, batuk aja suaminya, istri itu tahu pasti haus suaminya. Itu ya namanya sudah sehati ya. Suami istri kan sehati. Di Kalimbubu, entah anak beru, ada nggak yang ya malahan kalau ipar saya katanya. sampai ada jantungnya pun kumat. Harus saya datangi ke Medan saya terangkan pelan, begini, begitu, begini. Akhirnya mengerti. Dan malahan jadi suka sama saya. Awal-awalnya malahan menonton takut. Katanya jantung saya tidak tahan. Tapi kan sehari-hari ngomong ke orang lain seperti live itu atau enggak? Ya tidak. Ini kan karena di media, ya saya harus tegas. Iya. Harus ini ya, tegas dia biar didengar orang gitu ya. Iya itu. Bukan berarti arogan. Makanya saya menyebut saya anjing kampung malah. Saya rendahkan diri saya serendah-rendahnya. Tetapi saat orang tinggi hati di atas, saya akan menyebut diri saya jenderal. Ya. Mungkin pemilihan kata-kata yang orang masih salah persepsi gitu mungkin ya Bang ya. Iya. Ya hanya memang ya kadang ya banyak yang belum terterima. Kenapa ya? Apa bedanya haters? Kalau kita klik Google haters itu adalah artinya pembenci. Dia suasana hatinya tidak nyaman. Dia pembenci dia tapi ditungguinya Come Live terus gitu. Gimana ya? Malahan haters itu malahan paling setia. Awalnya semua haters. Pengikut saya awalnya semua haters. Oh gitu. Maki-makian. Iya. Ancam-ancaman. Ada grupnya katanya Bang ya? Grup apanya? Grup Lameger itu. WA. Ya, WA ada kan kita jaring itu. Berapa Siapapun anggotanya? boleh. Wah, saya punya 5 grup. Ada 50, ada 20, ada lagi 15. Itu lagi udah dianggap tim inti. Ada lagi grup keluarga, dianggap keluarga. Ya.
Nah, sekarang Kalau kalau kemarin awal-awalnya yang membiayai malahan mereka. Paket Hmm. saya. Saya kan berat juga paket masa COVID kemarin. Awasan saya tidak ada. habis berapa sebulan, Bang? Ya paling banyak pun 200-300. 200-300 ya. 300-400 lah. 300-400. 300 sudah pasti. Sejauh ini hanya Facebook aja ya? Iya Facebook. Dan kebetulan saya memang agak buta teknologi. Ya banyak yang bilang ke media, ke YouTube. YouTube Iya. apa gitu. Perlu itu, kami bikin YouTube dulu. Tapi aku bilang aku ini buta teknologi. Gaptek, masih gaptek ya. Nah, sekarang Iya. yang mengenai ini Bang, gimmick-gimmick bertudung itu awal mulanya apa ceritanya? Ya kita kan merasa dicolimin oleh pecundang-pecundang. Terus apa hubungannya sama tudung? Kita menganggap dia yang seperti mak-mak. Contohnya lari ke kantor polisi, mengadu sedikit-dikit. Ya contoh kemarin itu. Ini langsung saya sebut. Bang Arya Sinulinga, somasi hukum. Ke siapa? Ke Kam? Ke saya. Sampai mengancam saya via telepon. Ya, Apa? saya tidak ada pun. Gara-gara apa disomasi? Ya dia merasa terganggu dengan saya, itu aja. Emang saya tidak terganggu dengan dia. Saya akan baca peraturan. Bolehkah pegawai BUMN mencampuri pilkada? Tidak. Saya akan tahu aturan. Ini kecernihan. Makanya mau lagasan. Berarti Kam dulu yang lu nyenggol? Tidak. Dia dulu? Contoh. Ya. Dia dulu. Saya tidak berani. Namanya anjing kampung. Apa awal mulanya? Ya awal mulanya ya seakan-akan sepak bola itu sudah segalanya, seakan-akan sepak bola itu udah dianggap seperti juara dunia. Seakan-akan dia sudah menjadi tokoh olahraga. Saya ini dari kecil olahragawan di Kabupaten Karo. Jadi maksudnya, jangan dibawa pembelokan masyarakat, itu aja. Berarti Kam tertudung tadi gara-gara Bang Arya lah ya? Ya iyalah, termasuk iya. Oh gitu. Ya saya sebut dia perempuan. Ya jangan berantem. Enggak. Kalau menurut aku kalian dua-dua hebat. Kalau kalian berpasangan, itu idola saya. Nah, iya kalau kalian berpasangan, kalau berpasangan calon bupati, kurasa udah menang telak kalian ini. Ya kalau rampas Krina di udara saya tangan kanannya, walaupun tidak mengakui. Oke. Ya, aku nggak mau terlalu masuk ke substansinya, Bang. Aku mau masalah ini aja, masalah komunikasi kita, apa namanya? Di komunikasi di medsos saja. Terus apa ya? Ini kita live ini nggak dinampak khalayak rame, nggak? Ada ini yang nonton di Facebook ini 91 orang. Wah, rame ya. Yang komentar 220. Kok gambar dua aja yang kulihat sama gambarku? Ini yang bilang butek saya. Apa ya? Participate, pen, itu yang saya tekan. Gimana? Participate-nya memang nggak ada. Apa mau kita share? Biar ada yang masuk. Share aja. Nggak usah lah. Nggak usah. Kan? Ini mereka kan khusus ini untuk mau upload apa semua kan? Biar lebih ini ya. Iya. Mendalam. Nah, sampai lupa pun aku jadi mau nanya apa. Tapi ya saya pun bisa nanti share juga ya. Bisa. Nanti apa rekamannya aku sharekan. Berarti kan tertudung itu baru sekali aja? Atau ada momen tertentu Kam live bertudung gitu kapan itu gitu? Itu spontan aja. Ya tidak mempersiapkan. Cuma sekali. Udah 50 kali pun ada bertudung. Oh gitu. Hanya ya bertudung yang paling menyiapkan tudung yang betul-betul tudung baru kali itu. Tapi tudung itu masih ada sekarang. Kan 3 bongkar pasang. Yang buat siapa? Ya tukang salon lah. Oh tukang salon. Kupikir kamu bisa juga.
ke kepala saya. Jadi Oh. tukang salonnya pun nanya, ini kok laki-laki bertudung katanya. Mama saya sudah tua, ini mau syuting film, begini Nah, begitu. itu idenya muncul dari Kam? Atau ada Ya yang ngasih ide? spontan ya. Ya nggak ada yang ngasih, nggak ada. Kam bayar berarti sewa tudung? Apa gratis? Ya, ya bayar 30 kata tukang salon, kita kasih 50.000. Oh, sewa berarti? Upah pasang. Kita kan Oh, bawa kita bawa tudungnya. kainnya gitu ya. Oh. Iya, kita minta sama istri. Oh, iya, 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 menarik. Nah, Kam sendiri menjadwal live itu udah ada jadwalnya nggak? Atau semutnya aja? Kapan mood live gitu? Atau ada? Sebenarnya kemarin kan netizen minta jadwal. Hmm. Tentara Langit itu sebenarnya nggak perlu jadwal. Bila perlu 10 kali pun satu hari. Kalau terjadi keributan di media sosial, saya harus live untuk menumpas hoak itu. Okay. Kalau ribut besar di situ, saya pasti live. Kalau 10 kali keributan yang tidak bisa terkontrol lagi, saya akan live. Itu biasanya langsung dingin semua. Berarti kami ini kalau live-live itu nggak ada yang bantuin, sendiri aja? Ya sendiri, kadang ya istri kan hobinya makan sirih, ke rumah tetangga dia saya sendiri. Ya kalau hanya kadang istri jadi asik juga dia. Awalnya kan cuek-cuek aja. Karena terakhir ini malahan dia kalau saya tidak live lagi, malahan dia juga yang apa? Uring-uringan? Ya dia yang protes. Menerima itu nggak sih Bang? Endorse? Endorse kan kamu tahu kan? Apa endorse? Misalnya ada yang jual apa gitu, promosikan gitu. Nggak mau Bang? Ya ada pernah dikirimi pulsa, itu kopi karo, ada lagi pertanian Ajinomoto. Hanya ya kalau saya untuk menawarkan, saya malahan jual persil tanah saya. Inilah nggak sifat marketing, untuk menawarkan itu saya berat. Makanya banyak kawan saya manajer asuransi juga, kalau untuk menjumpai orang, untuk menawarkan, saya berat. Tapi umpamanya ada endorse, ini tolong Pak bangun katanya, ya saya kayak raja, nggak apa-apa. Oke Bang, kami bilang tadi kan balik lagi ke masalah kemanusiaan ya. Kami sendiri Iya. termasuk bagian dari pemerintahan gitu. Iya. Masalah PU, jalan kan bagian dari PU ya, tata kota. Iya, iya, iya. Bukannya banyak kekurangan juga dalam beberapa tahun ini. Pengerjaannya, ya yang paling dekat aja lah di Brastagi, gimana Semraut. Kamu sempat ada diskusi nggak dengan bupati atau ini dengan yang saya bilang, PU? tidak boleh Tentara Langit Karo menilai. Tetapi apabila contoh kemarin ada tersangka kasus korupsi 1,4 miliar TPA Dokan, itu kan bukan saya yang angkat. Media kan, media online. Itu sudah bebas saya mau berapliknya. Udah enak saya. Yang penting Yang penting kamu jangan jadi whistleblower ya. Jangan jadi yang mulai. Tetap seperti samurai Jepang, jangan menyalahkan siapapun. Makanya saya tidak mau. Itu kan banyak di media sosial kemarin menyalahi bupati. Saya kan tak pernah menyalahkan bupati. Karena saya sadar bupati itu adalah pilihan rakyat. Saya hadir untuk negeri. Jangan pula saya menjadi provokator. Justru tugas saya kan menumpas provokasi. Keributan itu tidak ada kalau tidak ada provokasi. Tapi kalau dari kita kan menilai kan bisa Bang ya, tidak memprovokasi tapi menilai bupati kita kan membanci. Menilai bupati kita. Jangan Kenapa? Saya bupati itu menilai kan seluruh rakyat yang menilai. Iya, kalau misalnya tanya, misalnya lah kan bagian rakyat juga kan. 1 sampai 10 kamu kasih konten berapa lah bupati kita? Jangan, kenapa? Saya, ya walaupun saya bukan bintang film atau public figure, di media sosial saya sudah sebagai tentara. Nanti saya sebut nilai 10, bahaya. Saya sebut nilai 3, bahaya.
Saya harus sadar itu. Itu kembali ke masyarakat. Kenapa bahaya? Kan kebenaran. Pengikut saya banyak. Dia kan bilang beropini bebas, menyuarakan kemanusiaan, menyuarakan kebenaran. Ya, begini boleh. Setelah hasil survei, ya Kan kepuasan dia masyarakat. kan nggak ikut pilkada bupati sekarang. Ya, Ya kan nggak masalah, masih fair lah. jangan begitu karena ya kepribadian seseorang beda semua. Seperti saya lah kemarin kan, saya kan sempat ditawarkan menjadi wakil bupati. Ya sampai sekarang orang menyebut kalau saya maju, saya kan tidak menerima gaji. Itu yang kawan saya berdebat malahan konglomerat. Dan serius kemarin saya mau maju. Saya harus mundur jadi ASN. Tapi Bang, ya uang harus dikasih sama anak saya sebagai jaminan. Minimal 3 miliar sampai 5 miliar saya bilang. Tetapi saya tidak mau uang abang. Ya harta saya dijual dulu saya bilang. Terus uangnya dari mana? Dari harta itu kan bilang? Harta saya dijual, saya kasih sama anak saya. Oh. Dan saya tidak mau keluar uang. Oh. Berarti secara pribadi sebenarnya kan ada juga ya keinginan untuk jadi bupati ataupun wakil bupati ya? Ya kita terkejut. Kita terkejut. Ya, yang buta, anjing kampung. Cita-cita tidak ada. Dan bermimpi pun tidak, saya sadar siapa diri saya. Ya Pak Mendagri bilang kan minimal 30 miliar. Ya uang cash saya sekarang 1 miliar pun tak ada. Ya ngapain saya bilang ada. Ya tapi saya ada. Tahu itu bagaimana itu jalur independen, begini, begitu. Ya bisa kadang ya kalaupun tidak ada uang kita, ya banyak sponsor dari luar. Banyak yang mau sponsori saya. Kalau kau nanti kalah, saya angkat jadi manajer. Ada. Semangat kan? Yeah. Kalau kau nanti maju dari saya sekian. Dari saya sekian. Ada. Oke, ini udah 109 yang nonton, Bang. Oh, begitu? Ya. Apa namanya? Kalau dibandingkan periode lalu kan ada 7 calon. Sekarang 5 calon. Yeah. Kalau kamu lihat dari sisi kualitas itu ada peningkatan nggak? Atau sama aja pilihannya? Ya, kalau pandangan saya ya, tapi mohon maaf secara pribadi, ya sistem itu kan berubah terus. Sistem zaman dahulu sama sekarang udah jauh beda. Contoh saya ASN, ya terbuka aja. Kalau dulu setahun tidak masuk hal biasa. Sekarang 30 hari aja tidak masuk tanpa pemberitahuan otomatis dipecat. Dan bila saya tidak masuk 3 hari, hak saya, yang rugi itu saya. Kan dipotong uang kinerja tiap bulan. Sistem. Jadi sistem ini ya nggak susah-susah lagi. Sistem negara ini sudah menuju ya banyak perubahan. Termasuk ya masalah korupsi. BPK itu hadir di kantor itu sudah beda BPK dahulu sama sekarang. BPK yang sekarang langsung periksa ke lapangan. Enggak, sekarang aku maksudnya calonnya, Bang. Calon bupatinya. Periode lalu sama periode sekarang. Kalau calon bupatinya ya luar biasa ya. Sampai Brigjen ada. Ya sejarah ya untuk Tanah Karo pertama kali Brigjen. Baru saya lihat itu ada Bang Budianto. Ya Budianto itu katanya ya dari 212 calon PDIP, dia nomor urut 5. Nah, ya Bang Cuaca pun kita tahu, ya kualitasnya bagaimana ya. Nah, ya pas peningkatan calon ada. Ada ya. Tapi sepengamatan sebenarnya kan masih banyak lagi ya SDM kalau berkualitas yang layak jadi pemimpin gitu ya. Kira-kira kenapa ya kok mereka nggak mau gitu? Istilahnya berkorban kan? Ya kan menyangkut ini. Dananya kan tinggi sekali.
Ya, yang aku maksud itu SDM berkualitas itu, dan dia punya ini juga kan banyak juga kan. Ya banyak orang SDM tinggi, banyak uang, tapi dia tidak rela uangnya disentuh. Nah, kenapa gitu? Kenapa dia kok nggak mau gitu demi tanah karo Ya itu? karena risiko kan ada. Misalnya gini, misalkan bilang 30 miliar gitu. Dia punya 50 miliar misalnya. Nggak ini juga Ya, alasannya ya. Nggak cukup worth it juga ya. Lah, nggak ikhlas dia gitu ya. ya karena ya tidak serta merta. Jangan walaupun uang kita bilang uang saya 100 miliar dipastikan saya menang, tidak juga. Kecuali Buktinya batu bara malah independen menang, Kota Cani independen menang. hmm. Kalau independen karo sekali ini peluangnya gimana, Bang? Ya Ada peluangnya. saya lihat ya semua calon ini sama rata ini, tinggal strategi-strategi. Hmm. Ya. Nggak ada dua yang menonjol atau tiga yang menonjol. Nggak. Ini yang saya bilang tidak bisa. Nanti saya bilang dua menonjol, Kan nggak yang tiga disebut. menonjol. Jangan disebut, ya ada dua menonjol, ya dua menonjol. Dua yang menonjol Malahan ya, bukan tiga ya. satu malahan di atas kertas sudah menang, Oh ya? bukan nomor satu ya. Heeh. Kalau melihat kekuatannya, Bukan nomor satu tapi. bukan nomor satu. Salah satu di antara lima ini malahan dirinya sudah menganggap menang dan kita pun secara kasat mata melihat petanya ini pasti menang ini. Tapi ya seperti saya bilang, Pilkada 2020 kan sudah ditentukan Tuhan siapa pemenangnya. Tapi kan bisa memprediksi, enggak ya? Luar biasa bisa, karena saya di langit. Saya kan di langit. Informasi apa pun tahu saya. Ya, informasi ya bagaimana peredaran tahu saya. Hmm. Ada yang 300 orang, tiba-tiba udah Ber- oke 100, masuk Berarti lagi calon yang lain, berarti bakal menang menawarkan yang ini Aron. tadi. Saya sebutlah upah Aron Berarti bakal 150 menang. ribu. Berarti Ya, bakal menang yang banyak ini tadi. tidak serta-merta. Tidak. Ya, tapi berarti bukan dia yang menang. Oh, yang saya bilang bukan. Saya bilang Bukan. malahan bukan. Oh Yang di gitu. atas kertas, yang dianggap sudah menang begini, sudah kop semua. Bukan itu pemenangnya versi saya. Yang sudah megang tiap kepala desa katanya, bukan? Iya, iya. Seru ya. Aduh. Makanya aku bingung ya. Aku kan lama dulu meliput ya. Ya sama kayak sekarang gitu ya. Kan biasanya kalau kabupaten atau kotanya yang agak PAD-nya tinggi, wakilnya banyak, oke lah gitu. Ini kita karo, PAD-nya kecil tapi calonnya banyak. Eh, apa yang membuat gitu ya? Yang Kalau menyatakan kalau kata orang Karo mantan itu prestisenya ya, orang Karo itu gengsinya ya. hebat. Ya menyatakan orang Karo itu hebat, hebat. Ya termasuk gengsi. Karena kok udah jadi Bupati Karo dianggapnya udah raja orang Karo gitu kali ya. Ya mungkin saya saudara jauh pun bangga. Dan saya akan memberitakan kemana-mana. Itu paman saya itu, bupati itu. Gitu ya. Iya. Nah, eh, prediksi Kam berapa periode lagi baru Pilkada Karo kita ini menghasilkan orang-orang yang ini sesuai harapan lah, berkualitas gitu. Oh, Bukan orangnya aja ya, sistemnya pun gitu. Lama lagi. masih mungkin 5 pun 5. Lama ya. Lama. Nah, mungkin terakhir Ya Bang. tergantung pusat lah. Ya sistem ini ya sistem. Kan sistem yang membuat begini. Oh enggak Bang, kalau pusat kan
Buktinya di daerah kota lain banyak kok dia yang akhirnya memunculkan tokoh-tokoh berkualitas, tokoh muda. Ya, itu saya lihat sendiri Nah, di kota Pekalongan, usia 42 tahun, iya. wakil wali kota. Itu sahabat Iya. saya di sana itu. 20-20-an Ya, banyak di Jawa Timur itu. 20-20-an. Kita udah kepala 4 semua kan? ya di atas kepala 5 semua. Kepala 4 adalah Ada si Theo. Theo. Bere saya itu, bere saya. Bere. Bre-bre. Bebre. Bre-bre. Oh. Pantas dia takut sama Makanya mamanya berat. ya? Hah? Ya, Pantas dia takut sama mamanya ya? ya iyalah harus dihargainya lah mamanya. Kan Iya. bere-bere saya dia. Ya semua, ya kita kan calon ini, ya semua, ya semua. Iya. Tak lepas dari keluarga. Iyalah. Apalagi kamu sama saya. Nah, Ya, udah core itu berkali-kali keluarga kita. kita itu. Big core itu. Keluarga Nah, kita itu. iya, iya. Oke, Bang. Ini aku terima kasih untuk waktu Undu udah jam 11. Tapi ada anggapan nih sebagai penutup juga lah ya untuk Kenapa kok cepat ditutup? oh gitu. Iya. Ah, Nanti kamu aku masih capek. enggak Oh gitu. sedikit pun tidak. Oh gitu Kalau ya. sudah begini, energi malahan makin luar biasa. Oh Makanya gitu kita ya. bingung. Oh ya udah Sama boleh. kayak, iya. Oke, kalau kita Udah lanjut ke berkeluarga kamu? Sudah sudah berkeluarga? anak 2. Oh, Kamu ya anak berapa? sekali-sekali. Anak 5. Banyaknya. Paling besar Ya, umur yang berapa? ya udah kerjalah. Tamat Hmm, stan. belum berkempuh. Belum. Bakal. Tamat stan. Iya, tapi Oh. D1. Oh, bukannya D2 apa D4, D3 enggak ya? D1 ya? Bintaro, tapi orang itu walaupun D1 kan sekolah terus ya. Iyalah. Nah, gini Bang, banyak loh anggapan orang Ya, Karo. Orang Karo ini katanya kalau sendiri jago. ya. Tapi kalau rame-rame disitulah makanya rusuh katanya. Terus ada lagi anggapan, ya orang Karo susah. Istilahnya ada orang Karo maju, satu orang malah disirikin, malah di apa ini istilahnya, malah di diancengin gitu. Kamu melihat anggapan-anggapan ini seperti apa? Termasuk juga kamu kan dianggap terlalu kasar, budaya Karo nggak kayak gitu gitu. Gimana kamu melihat Ya kalau saya ini? sisi positif terus ya. Hmm. Malahan saya bilang orang Karo itu justru luar biasa. Ya, orang Karo itu justru luar biasa. Barometernya kita lihat bagaimana catur sampai Olimpiade masa Belanda. Ya, orang Karo itu luar biasa. Ya, tingkat kebenarannya kamulah nanti gali berkisar tahun 1800-an. Ya, kalau disebut PAD seluruh Indonesia masa Belanda dari tanah Karo paling besar. Hanya kenapa selalu saling menyalahkan? Sama kayak di dalam satu keluarga. Kalau di saat ekonomi morat-marit, iya. itu saling menyalahkan. Nah, jadi ini pun mungkin ya level kita orang Karo untuk ke atas, contoh menteri saat ini kan tidak ada. Ya. Itunya saling menyalahkan. Justru karena hebatnya orang Karo. Makanya saya selalu menentang dengan penyebutan ya ACC, ya penyebutan otak korengan. Itu saya tentang itu. Ya ucapan adalah doa. Ya. Ucapan adalah doa. Ya alangkah baiknya kita menyebut yang baik-baik saja. Jangan malah di branding Bang ya, ACC itu ya, orang Karo ACC gitu. Iya. Ya, iya itu. Oke. Orang bangga kok semua sama orang Karo. Orang bangga. Oke. Nah Bang, balik lagi ke Saya aja ya
ini mumpung orang Karo kita semua. Saya Ya. dulu sering tanding ke tingkat nasional. Hmm. Ya, itu kami rombongan itu berangkat dari Jakarta ke Bandung. Hmm. Itu ada orang-orang hebat, orang top itu sih yang satu itu, walaupun kita orang Karo kan disebut orang Batak di sana. Yang Ya. Batak satu itu lain itu naik Mercedes saya dia. Dia lain ya. Kok beda ya bahasanya, kok agak lembut ya. Nah, berarti kawan saya semua bermarga, kok orang Batak semua. Kok dipilih saya? Ya berarti orang Karo itu luar biasa. Karena sendiri tadi Bang, dia. Oh, yang saling apa ini tadi? Justru ya karena hebat semua. Ini Abel tadi kan tanda Indo. Abel, Nah, ya tidak, ya tapi silakanlah apa kata dia. kok bisa masuk dia nih? Oh gitu. Halo, Menjojoa, Abel. Nah, balik lagi ke yang ini Bang, yang mengenai penggerbekan Nande-Nande tadi. Iya. Itu organik muncul atau ada yang men-setting atau ada yang istilahnya yang jadi motornya atau hanya secara Ya sempat. spontanitas? Ya kita duga itu sempat ya, sempat. Entah jangan-jangan begini begitu. Ya saya rasa saya hitung itu di video. Yang nampak itu saya hitung 7 orang. Berarti saya sebut 10 orang sudah pasti. Kalau diupahi, tidak mungkin mamak-mamak kita upahi 10 orang. Dan kita pun tak akan berani mengupahi. Suaminya pun bisa bahaya malah. Hanya ya yang memicu tidak ada, saya rasa tidak ada. Ini Ya baru bukti tidak ada, ucapan saya buktinya tidak ada. Kemarin di perbulan itu Karang Taruna. Kalau ada berarti begini, di perbulan ada Karang Taruna, di Brastagi ada Karang Taruna, di Barus Cahaya ada Karang Taruna. Kalau ada yang memicu provokasi, di Kacinambun ada, di Jumaraja ada. Nah ini dari logika berpikir ini ya. Ini baru sekali kejadian kayak gini. Baru sekali kalau emak-emak. Ada kami infonya, kenapa kok mereka bisa dibilang nekat lah gitu? Tidak ada, tapi setelah viral, itu ada yang menghubungi saya. Mak-maknya pun ada, dia ketakutan, sampai anaknya diancam, ada. Kamu tahu yang punya itu siapa? WA-nya pun masih ada sama saya. Gimana? Kamu tahu yang punya judi itu siapa? Ya mohon maaf. Setelah viral saya tahu. Awalnya saya tidak tahu. Setelah viral saya tahu. Malahan ya, yang punya malahan telepon saya. Saya kan punya grup di Upah Tendi. Tolong dihapus Pal katanya. Saya kan saling kenal juga sama rekan-rekannya lah ini. Tangan kanannya yang telepon saya. Saya coba hapus. Malah saya hapus. Tapi tidak terbendung. Ini yang namanya media sosial. Yang punya ini tidak terbendung. Orang asli situ atau pendatang yang punya ini? Yang punya orang asli di sana, orang asli. Punya ya tapi punya satu gitu atau punya banyak beberapa gitu dia? Pemodalnya begini itu. Pemodalnya ada dari luar. Ya, kamlah, umpamanya kampung kam di Pergendangan, aku punya kolega ke kam. Bukan kamnya pemilik. Itu tidak. Adanya. Ibarat gembong tadi ada gembong. Berarti dia hitungannya cuman yang punya tempat gitu ya? Itu, gitu. Yang nelfon kam tadi? Tidak, jaringan gembong yang nelpon saya. Oh. Itu cuma satu jaringannya, apa ada beberapa?
Ya banyak lah, banyak. Oh, bukan satu. Enggak, maksudnya mengerucut ke satu Bukan. orang. Kalau satu rugi lah. Sama kayak jual pisang goreng satu kan rugi. Hmm, enggak, Pelihara maksudku, ayam kan satu. enggak, berarti dia ada beberapa orang, tetean dia, patungan, mengadakan alat-alat ini. Ada memang big boss Big Boss. yang punya banyak uang. Ya, patungan patungan malahan jadi rugi. Ada mafianya, ada gembongnya. Hmm. Impor alatnya nih, Bang. Ya, kalau sebatas itu saya tidak tahu. Nggak sampai ke sana saya. Tapi itu sistemnya kayak mana, Kin? Pakai komputer apa gimana cara judinya? Ya, jujur, saya memegang itu aja belum pernah. Tapi saya pernah ke Oh. kampung saya nampak ada kayak eh, lebih kecil dari meja bola ya. Tapi saya mempergunakan, saya lihat, saya tidak pernah. Sama kayak orang cerita sabu berpuluh-puluh tahun, saya melihat sabu dan memegang paling 3 bulan yang lalu. Ya 3 bulan yang lalu di kampung saya kebetulan di gubuk kita orang menyabu. Tinggal di sana sabu-sabunya. Hmm. Padahal sabu ini sudah berpuluh tahun viral. Hmm. Ya begitu. Saya memang ya nggak bangsa apa kesana lah. Ya. Berarti sebenarnya kami nih ya, kalau ya secara darat lah dibilang tadi nggak terlalu ini ya, tidak terlalu agresif ya, meng istilahnya menggoyang sana sini. Cuman kalau udah masuk ke ranah media sosial ataupun Ya uh, mohon maaf karena banyak yang minta tolong ini. Ya jujur aja sampai pejabat pun ya pejabat kalau enggak apapun bisa saya bongkar semua di sini. Saya kan anjing kampung. hmm, Ini yang berbahaya. Makanya saya kan jadi beban juga. Apapun bisa. Dan saya bisa, tapi saya mengaku cyber dan tentara Karo. Apalagi kalau saya pakai akun palsu. hmm, Tapi saya tidak mau jadi pecundang. oke. Rusuh pun bisa saya buat semua. Tapi kalau aku lihat kan kalau di nasional itu kan ada Denny Siregar gitu. Tapi kan nggak mau disama-samakan Denny Siregarnya orang Karo. Kenapa? Denny Siregar, saya beda pandangan. Dia penyebutan-penyebutan Kadrun. kadrun. Ketua saya Indonesia sendiri, penyebutan-penyebutan kadrun. Saya orang Karo, saya tidak mau ada penyebutan kadrun dan cebong. Kadrun dan cebong kan hewan. Ya kita orang Karo ini kan, tahunya kan sensitif kita. Ya kita kan ada budaya, mergas lima, tutur sualo, ratus telu itu. Ya janganlah ada penyebutan. Malahan saya di nasional sudah pernah live, saya menghujat itu bujur-bujur nasional. Langsung saya panggil, semua NKRI saya bilang. Kalau yang melanggar ya karena hukum. Jangan ada penyebutan kadrun. Kalau ada penyebutan itu pasti makin memicu. Hmm. Ini udah dari saya pribadi nih. Kalau secara garis organisasi itu masih ada penyebutan itu. Tapi saya menentang. Ya menentang keras. Kalau saya menentang keras dalam hal ini, saya dikeluarkan dari organisasi, saya juga siap. Tapi kita di Cyber NKRI, kita dinyatakan masing-masing kepribadian beda semua. Pribadi masing-masing. Nah, Ya tapi kalau di cyber pilkada ini nggak ada keinginan supaya lebih berkualitas lagi mengumpulkan para tim TS-TS ini yang bermain di udara, dikumpulkan gimana supaya fair, damai, dan nggak terlalu ini kan menguras pikiran sebenarnya, Bang, di medsos ini kan. itu ya Yang kalau rugi kan masyarakat. di darat kan tugas KPU.
Enggak, di kan di udara itu, medsos-medsos. di udara ini Enggak ada rencana ada pertemuan membahas itu gitu. tidak Aturan mungkin main. dipertemukan. Hah? Di udara ini dianggap ini kan Bebas saja. eh, dianggap fiktif. Di udara ini dianggap fiktif. Iya. Tetapi senjata paling dahsyat di udara ini. Nah, itu makanya nggak ada guna rencana konsolidasi. Karena kan gini supaya Kita clear tidak gitu, maksudnya biar fair. Karena kan nanti yang korbannya kan orang-orang yang pemilih juga maksudku. tidak. Ya, media sosial adalah dunia berisik. Hmm. Ya tetap berisik memang. Tidak Biarkan ada aja pun gitu. pilkada. Tidak ada pun pilkada berisik. Oh gitu. Iya, Jadi berisik. jadi biarkan aja gitu. Iya. Ya, intinya kan kesadaran. Contoh ya ini tadi lah ya. Kita mencari anak Tuhan. Ya, Tentara Langit Karo menyatakan orang yang sadar otaknya pasti masuk itu. Kita bukan mencari anak Tuhan, tetapi mencari pemimpin. Terakhir kan kembali ke masyarakat. Yang ditujukan tadi anak Tuhan, ya tidak peduli masyarakat. Semua kok anak Tuhan. Kan begitu jadinya. Yeah. Intinya logika dan rasionya itu kita, jiwa-jiwanya itu yang kita ubah. Bisakah media sosial mengubah masyarakat? 100% jawabannya bisa. Kenapa seorang presiden Amerika, Donald Trump, 2-3 kali seminggu pasti live streaming. Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ganjar Pranowo setiap pagi itu menyediakan waktu untuk media sosial. Nah, terus kenapa nggak mau? Kalau kamu bilang ada ada manfaatnya, kenapa nggak kamu ngobrol sama tim sukses semua supaya ya gerakannya itu sama gitu. Jangan Ya tidak mungkin nggak mungkin ya. ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta. Ini bukan di warga Tanah Karo semua. Kalau warga Tanah Karo pasti kami saling kenal. Kan bisa meeting gini, Oh, itu ngobrol. tidak. Karena ya jujur aja, kalau sudah namanya TS di media sosial, sudah pasti kepentingan. Kepentingannya terus, segala cara. Dan ingat, apa kata Pak Mahmud MD? Di saat pilkada, malaikat bisa berubah menjadi iblis. Tujuannya kepentingan kemenangan. Saya bukan tujuan kepentingan kemenangan A, B, C. Enggak, tidak. Oke, jadi tapi kan kalau untuk masukan apa kira-kira untuk tim sukses ini dari Kam? Ya masukan ya, janganlah ya akun-akun palsu, hilangkan. Kalaupun ada akun palsu, ya pasti saya bunuhin semua. Tugas saya membunuh. Oh, Yang kan bisa. susahnya kadang, Kan bisa. bisa, saya bisa membunuh. Bisa. Tapi saya lampirkan buktinya. Kadang susahnya saya membunuh di media sosial Karo ini. Kalau saya kasih bukti ke pusat, tulisan bahasa Karo. Jadi Oh, orang pusat bingung dia ya. bingung dia. Oh gitu. Begitu. Sampai sejauh Malahan, ini, kalau sampai sejauh ini udah berapa banyak akun yang terkait pilkada kamu bunuh? wow, 200-an. Terkait pilkada ini? Iya, jadi itu kan cermin juga. Cermin di darat ya ini. Inilah cermin di darat itu. Media sosial ini. Mulai dari perangainya, caranya, memaparkan, cara mengedit fotonya, kata-katanya. Ini kan cermin. Facebook itu kan cermin seseorang. Boy ini kita pun belum saling kenal. Saya lihat profil Boy dan foto-foto, saya sudah tahu sedikit paling tidak kepribadian dan bagaimana semua. Iya, iya, iya. Baguslah kalau begitu, Bang. Maksudku jadi berisi, maksud aku ya dia berisi, tapi berisi berkualitas gitu maksudku.
jangan nggak berkualitas, sayang gitu maksudnya. Apa namanya, pemilih-pemilih ini habis energinya, habis emosinya dengan drama-drama, dengan atraksi tim sukses yang nggak, maksudnya Ya kesimpulannya agak elegan lah gitu inilah maunya gitu. itulah dunia media sosial, memang berisik. Hmm. Ya masalah Kacinambun aja berisik. Berisik masalah yang Kacinambun. Tidak mungkin 100% semua mendukung itu. Pihak memihak pasti. Tapi anehnya kenapa dari calon nggak ada yang mengendorse, berkomentar gitu. Untuk apa? Mengenai yang aksi Nande-Nande inilah. Ya saya tidak menuduh, jangan-jangan. Ya jangan-jangan bisa bagian yang itu, kan begitu. Berarti semua dong. Apanya? Ya, kan satu pun nggak ada yang ini kan, nggak ada yang bilang mendukung lah, bilang menolak juga enggak. Ada nggak salah satu calon? Nggak ada kan? Oh, mengkomentari ya. Mengkomentari entah itu, ya semoga aksi ini bisa di follow up polisi kah, atau ditiru oleh masyarakat lain untuk mengawasi atau apa-apa gitu. Nggak ada ya? Tidak ada. Ya, dia kan mencari kenyamanan. Buat apa dibenci orang? Bahkan begitu. Orang kan pasti benci sama dia. Walaupun satu orang yang membenci dia. Manusia pada sifatnya kan mencari kenyamanan, keamanan, keselamatan pribadi. Nah, begitu. Itu kan sifat manusia. Dan saya nggak kayak gitu. Makanya bicara ini, misi saya juga ada. Kemanusiaan, tidak ada yang lain. Yang kayak kami ini nggak ada lagi, Bang, di Karo. Cuman kamu aja. Kalau di Tanah Karo, Sumatera Utara, rasanya masih saya. Karena saya sekjen Sumatera Utara juga. Dan ketua saya menyebut paling berani di Indonesia itu, paling luar biasa, ya disebutnya paling hebat Gus Arya di barisan kami. Tapi paling berani dia menyebut saya, karena saya pernah live di grup Mabes TNI Angkatan Darat. Itu langsung besoknya direspon oleh Gubernur Akmil. Dirilis langsung. Dirilis. Itu sampai ya orang Pangdam 1 Bukit Barisan telepon saya. Kodim 1. Isunya tentang apa? Itu masuk masalah 2 Taruna Karo yang dipecat dari Akmil. Ya, ya katanya paling berani, Hasilnya gimana, Bang, akhirnya? Ya, hasilnya ada pengkhianatan tengah jalan. Itu yang saya ingatkan. Kalau ada pengkhianatan tengah jalan, kalau tidak fakta 100%, saya nyatakan kalah. Dan termasuk saya. Apabila 99%, saya pasti jatuh dari langit. Tapi apabila saya terus 100%, saya akan terus makin kuat. Fakta yang utama. Padahal Taruna orang Karo itu bukan KD-KD ya? Bukan, kenal di media sosial juga. Itu kan di info mamanya saya, karena ada saya dapat berita di WA, di grup FK3, Forum Kalak Karo, saya share ke media sosial. Ya di info sambil telepon nangis-nangis, itu ada. Oke. Nah, kalau persoalan Sinabung, Siosar gitu, menurut kamu gimana, Bang? Apa yang pernah kamu advokasi melalui dari langit? Ya tetap ya kemanusiaan. Ya
Sinabung, live paling dekat saya kemarin, pertama itu. Saya dekati memang Gunung Sinabung. Itu sempat jarak 1 kilometer. Sempat. Ya. Untuk, dan menghimbau ya yang berada di zona merah. Kalau penanganannya, Ya, penanganannya ya ganti rugi dan relokasi gimana menurut kamu? ini makanya itu kembali ke pribadi karena ya melaksanakan tugas 100% melaksanakan tugas, 80% melaksanakan tugas, 70% pun melaksanakan tugas juga. Nah, itu yang kalau ya tingkat kepuasan pelaksanaannya kan begitu. Menurut kamu udah berapa persen? 70% dari pemerintah? Kalau saya sebutkan penanganan secara nasional sudah sangat luar biasa dari pusat. Kalau di Jogja sana bukan semua tidak harus dibuatkan lagi rumahnya begini begitu. Kita tanah kali ini udah luar biasa. Ya karena ada perpres. Ya sampai berulang kali Pak Jokowi datang. Nah, masalah penanganan maksimal dan kurang maksimal itu juga saya anggap perpresnya kan sudah ada. Siapa yang menyalahi perpres itu sudah bisa dipidanakan. Itu BPBD apa Pemkab? Ya BPBD dan Pemkab kan harus tunduk ke pusat. Segala sesuatu harus tunduk ke pusat. Ya kan bilang pusat. Makanya BNPB nasional. Ya, iya. Kan bilang dari pusatnya udah bagus. Nah, dari daerahnya gimana? BPBD sama Pemkab. Udah maksimal belum? Ya, ini udah namanya pendapat pribadi ya. Kemarin itu ya, itu kan hasil rapat semua, makanya ada relokasi mandiri yang membuat tidak maksimal dan kurang sana kurang sini ini kan yang menyebabkan relokasi mandiri. Yang meminta relokasi mandiri ya kembali ke masyarakat itu juga. Kan masyarakat juga yang meminta relokasi mandiri. Ya sebagian, ya banyak macamnya. Saya terima uangnya, malah saya habiskan. Ya ada. Oh, kamu dapat ini juga? Kena juga? Enggak, ini contoh. Contoh. Ya, saudara anak-anak ya dari beras tepung sana semualah. Itu ya. Nah, berarti maksud kamu ya sebenarnya secara umum harusnya sudah cukup bagus ya, tapi kalau ada yang masih kurang-kurang itu ada sendiri-sendiri ya yang ininya, yang iya, dan yang memicu kadang semua yang tinggal di luar. Tapi umpamanya beras tepung, dia tinggal di luar. Hartanya ada di kampung. Cuma rumahnya ada di situ gitu ya. Iya. Ya udahlah, aku ambil pikirnya. Itu yang bikin enggak satu rasa ya. Iya. Nah, kalau soal pengadaan air, Bang, air bersih gimana? Kalau pengadaan air bersih, ya saya sendiri lahir di Brastagi. Sekarang umur saya 46 tahun. Selama 46 tahun ini memang ya luar biasa mengalami kesulitan air. Ya kebetulan, tapi cuma sebentar ya. Bapak saya dulu, ya pertama kali Tirta Malam Brastagi itu kan bapak saya wakil kepalanya. Ya memang ya tidak maksimal. Itu bisa saya sebut langsung nilai 3 malah, bukan nilai 5. Tapi terakhir ini kan sudah ada dananya. Itu yang dana kalau tidak salah 9 miliar itu. Udah beres. Nah, ya lagi tahap pengerjaan sekarang. Itu di bawah itu dinas yang kemarin ada dinas pengairan. Pemkab Karo yang, ya Pemkab Karo. Pemkab Karo langsung.
Iya, jadi iyalah kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya. Jadi membuat semua saling mencurigai sana sini semua ya. Ini transparansi ini yang kurang. Termasuk ya makanya ke Infocom kita kemarin kita paparkan yang baik itu kok tidak tampak. Contoh ya, setiap desa itu kan sudah ada didistribusikan dana itu dari pusat sampai kadang 1,5 miliar. Kurasa saat ini seluruh desa, balai desa yang namanya Jambur sudah bagus semua dan sudah punya apa namanya pintu gerbang masuk itu sudah punya. Itu kok nggak ditonjolkan pembangunan semua. Itu yang saya bilang transparansi itu, termasuk transparansi dana ini. Ya sekarang era keterbukaan, bukan ketertutupan. Justru tidak transparansi, malahan menimbulkan curiga seakan-akan kita tidak berbuat apa-apa. Ya, ya. Oke. Ada satu lagi Bang yang aku kayaknya agak kurang sependapat dengan Kam soal isu banyaknya kutipan di tempat lokasi wisata ya. Iya. Misalnya masuk ke Laut Debu-Debu, di depan udah bayar. Masuk ke Gunung, belum apa-apa pun kita udah dikasihnya tiket. Kalau di tempat lain itu Bang, kalau aku liputan-liputan itu, nggak ada kayak gitu. Contohnya di mana? Ya, di Bandung, di Jawa Timur, air terjun, apa-apa semua itu. Baru dikutip itu waktu di lokasinya itu. Ini kita kan di gerbang Laut Debu-Debu itu udah bayar. Nanti di dalam pun bayar lagi. Itu. Oh gini dia. Kenapa? Kalau Laut Debu-Debu kan distribusi. Di dalam kan pemilik pribadi. Iya, tapi kenapa di depan itu kenapa nggak bisa dihilangin? Itu kan pemerintah, distribusi pemerintah. Nggak bisa dihilangin. Untuk ya kalau sekarang katanya kan malahan karena kan dia dapat pendapatan juga dari yang bayar pajak itu. Oh iya. Maksudnya nggak ini loh Bang, maksudnya kayak Gundaling itu kan mungkin orang kan, ya oke. Kan bisa aja orang Gundaling cuma muter gini aja, masa bayar? Mau muter aja dia gini, bayar. Jadi mungkin perda yang belum sempurna, belum direvisi. Karena kalau sudah ada perda baku, sudah pasti, iya. Ya perdanya mungkin ya, peraturan daerahnya belum ya. Oke. Ya. Nah kalau kamu sendiri dengan Bupati Terkelin yang sekarang ini, iya. Punya perbincangan apa Bang yang berkesan tentang beliau? Ada suatu momen kalian ngobrol gitu? Apa itu? Ya. Yang berkesan? Kalau saya pribadi ya, kalau Pak Bupati sendiri, kapan saya perlu, saya datangi, ya Pak Bupati welcome, ya. Kalau contohnya atlet-atlet saya berangkat tanding, ya tolong Pak, biar foto bersama, datang. Saya sama Bapak Bupati, ya dibilang akrab, tidak. Ya tapi, ya saya malahan kalau ketemu ya hal biasa, say hello. Ya bagaimana dengan kepala dinas yang lain? Ya contohnya kemarin saya ada urusan ke Badan Kepegawaian, sudah saya say hello, ya malahan dipanggil balik. Itu hal biasa, kenapa rupanya? Ya cuman ada masalah. Ya tidak ada Pak. Ya saya memang sifat saya tidak mau melaporkan apapun kalau menyangkut pribadi saya. Itu saya tidak mau cengeng, itu aja. Ya. Tapi ada nggak satu entah statement dia atau pernyataan dia yang membuat kamu berkesan gitu tentang beliau gitu? Atau nggak ada sesuatu yang ini selama berinteraksi itu sama dia nggak ada sesuatu yang menarik? Ada nggak dia ngomong apa gitu yang menurut kamu cuman dia yang ngomong begitu gitu?
Oke, ya itu saya jawab. Ya latar belakang kan Bapak Terkelin, Bapak Bupati kan sarjana hukum. Dan dia seorang pengacara dan tinggalnya pun alamatnya di ibu kota Jakarta. Ya. Ya, jadi maksud saya, dia sudah pasti tahu semua itu. Apa itu etika, apa itu norma, apa yang mau diucapkan, apa yang tidak perlu diucapkan. Saya rasa Bapak Bupati itu sudah jagainya dan dia udah luar kepala itu Bapak itu. Ya bagaimana interaksi sama seseorang. Ya kemarin kami Zoom juga. Ya selama ini kan saya diundang Zoom terus, selama ini saya tidak mau masuk karena ada Bapak Bupati. Terakhir ini saya masuk. Ya saya kan tidak bisa membaca reaksi Bapak Bupati sendiri. Kemarin dia ramah dia. Ya bagaimana? Apa kabarnya? Ya ada. Tapi yang lebih dalam lagi itu nggak ada ya, cuman formalitas saja ya. Yang lebih dalam contohnya bagaimana? Ya misalnya ada dia ngomong, tiba-tiba dia mengeluh tentang capek juga ya jadi bupati ini, atau tiba-tiba dia nanya pribadi Kam gimana anak-anak, atau mungkin ada hal-hal yang unik atau apa gitu. Nggak itu ada, tidak. Saya menjaga hal itu, ya menjaga sangat saya jaga karena dia agak jauh. Kalau dia telepon malahan kalau sama saya dinas lebih sering malahan sama Ibu Wakil Bupati. Itu selama dinas. Itu sering ya. WA saya pasti selalu dibalas Ibu Wakil Bupati. Nah, berarti ke Ibu Wakil Bupati aku tanya, apa? Ada pembicaraan itu tidak ya, pembicaraan kalau spesifik tidak ya. Itu Ibu Wakil Bupati juga mempunyai apa namanya ya, dia juga harus menjaga batasan dirinya kan begitu. Hanya ya saya pastikan ya, kemarin saya posko COVID ya saya jarak setengah meter dengan Ibu Wakil Bupati ya, saya biasa enak nyaman, malahan ya dia juga mau mendengarkan ya, tidak usahlah Bu datang ke Brastagi masa COVID begini ya. Itu pas positif itu pertama Perwira Polri kemarin ya, malahan ya saya malahan bawa tawar ya, Ibu Wakil malahan saya kasih malahan diterima ya. Ada lagi saya titip sama Pak Kapolres tawar karo ya, termasuk yang positif itu awal-awalnya memang iya ya. Jadi secara pribadi saya dengan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati termasuk kepala dinas, saya enjoy, tidak ada masalah. Ya karena komunikasi saya kapan saya mau menghadap tidak pernah dihalangi. Ya tidak pernah. Oke. Nah Bang, ini kan sebenarnya periode ini kita walau tidak ada menteri tapi kan cukup lumayan juga ya. Ada anggota DPD, Wadi Kanita, ada anggota DPR RI, Andika Bob Mamana, ada Bang Arya, kepala Humas BUMN, ada Dirjen juga ya, Dirjen Kesehatan kemarin yang jadi komisaris ada Kimia Farma ya. Ya lingkungan istana pun ada yang Marga Tarigan staf. Ada lagi Marga Sebayang, lingkungan istana juga ada. Masih muda itu Marga Sebayang. Menurut Kam ada nggak yang bisa diharapkan dari mereka untuk Karo? Atau apa yang kira-kira Kam harapkan gitu? Ya kita harapkan ya seperti bagaimana kabupaten yang lain yang banyak dulu jenderal-jenderal udah membuat contoh. Ya Maraden Panggabean itu sampai sekolah Siposurung. Oh iya, benar. Ya itu jadi contoh yang bersikap Kuta Kemulianta. Kalau di Batak gitu Marsipature Hutanabe paling tidak ya dengan Bang Arya Sinulinga, Arya Sebayang, Heri Sebayang, ada staf presiden Marga Tarigan, paling tidak pendidikan
makin luar biasa Tanah Karo. Sekarang SMA menurut kamu belum ada, belum mumpuni gitu ya? SMA di Ya Candi saya Beras lagi. anggap karena kehebatan orang Karo. Tak ada bedanya LS Pikal juara dunia. Ya alam memang dari Maluku sana. Dia sudah tangguh dari sana. Nah, alam. Ya orang Karo kan pada dasarnya otaknya jago-jago, pintar. Ya contohnya ya itu tadi yang masa Belanda dulu pun tahun 1800 pun udah dikenal catur Karo kan begitu. Oke. Ya, benar itu Bang. Setuju aku, konkret ya harus ya. Paling nggak kita punya Iya. kayak Tapi seperti SMA Sepesorong gitu ya. penyebutan-penyebutan itu mohonlah dihilangkan yang otak korengan, kita saling menjatuhkan, seakan-akan kita itu ACC. Saya rasa kata-kata ACC sudah lama hilang. Ya. Sama kayak rumah tangga. Kalau kita sebutkan tiap hari, woi rumah tangga si A hancur. Semua menyebutkan hancur-hancur, itu bisa hancur nanti. Ya lebih bagus lah kita sebutkan Tanah Karo itu ibaratnya ketinggian surga dan tanahnya paling subur. Jadi dengan melihat kesuburan dan ya kehebatan kita pujian Tanah Karo, bukan kita tambahi, motivasi lebih kuat, itu aja. Dan ini kita sebutkan orang-orang Karo itu hebat. Kalau nggak kan bisa aja kita tadi sebutkan ada preman orang Karo, Joni Sembiring. Ya orang Karo ini sedikit-sedikit ya mau membunuh tukang takil. Jangan lagi kita sebutkan itu. Yang nilai plusnya aja lah kita sebutkan. Oke, sepakat Bang. Oke, terakhir nih Bang ya, karena udah jam 12, besok masih kerja lagi kita. Siap. Nanti kita lain kesempatan kita sambung lagi Bang. Ya, kalau ada isu-isu lagi. Siap. Saya siap terus, ya. Malahan. Ya. Ini penutup Bang. Ya. Pertanyaanku penutup. Kan namanya kita manusia ini kan, termasuk aku, ada kecenderungan pasti kita subjektif ya. Subjektif kan tahu lah ya. Bukan objektif, subjektif gitu. Yang mau aku tanya, gimana kamu cara otokritik terhadap mengkritik diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri? Jangan-jangan aku mulai subjektif. Yang aku maksud begini, kamu misalnya mendapat info-info yang harus kamu biasa lakukan misalnya, harus menggebrak misalnya. Gimana kamu supaya tetap mengendalikan diri kamu supaya tetap fair? Karena kan ya kayak aku bilang tadi, ada kecenderungan manusia itu subjektif itu. Karena misalnya gini, kamu isu ini nggak usah dah gitu, karena iniku. Jadi walaupun kamu bilang tadi memang kamu harus selalu pakai hati nurani, tapi kan kadang-kadang subjektivitas itu kan suka muncul gitu. Gimana kamu supaya tetap kritis terhadap diri sendiri demi alasan kemanusiaan tadi? Jadi gini dia, seorang presiden ada penasehat ya, penasehat presiden kan begitu. Ya benar. Dan kadang presiden itu ya ke ulama-ulama, itu makanya di Watinpres pun ada ulama. Itu sering presiden itu minta pendapat begitu. Ya Tentara Langit Karo bukan bekerja sendiri. Ya tidak. Tentara Langit Karo itu tidak tahu apa-apa. Tapi informasi Tentara Langit Karo bukan Saripin Bangun ya. Nama saya Saripin Bangun. Tentara Langit Karo itu apapun. Penasehatnya pun begitu juga. Luar biasa sampai profesor pun interaksinya. Ya dosen ada. Ya ada. Ya luar biasa. Ya makanya kita bentuk grup-grup WA. Grup WA tadi ya. Iya, termasuk ya mencubiti kita pun banyak. Ya kalau sebelum sepakat kita tidak ada gempuran. Tapi kalau sudah di grup WA sepakat, itu gempuran itu. Apalagi ada yang terusik di sana, makin apa terus kalau sudah sepakat. Kita kan kumpulan di sana dianggap yang jernih kita ambil. Yang jernih kita ambil. Kalau dia tidak jernih, tidak. Bukan berarti harus mendukung. Berarti kan malahan sebelum eksekusi harus
ngasih tahu di grup WA dulu. Harus minta restu Tidak, dulu. tidak juga. Tidak Tetapi juga, ya? kalau tidak juga. Tetapi kalau di grup WA itu sudah 75% bilang hapus, saya akan hapus. Oh, oke. Berarti Makanya cukup saya kadang demokratis juga tidak ya. bisa. Iya, tidak bisa pendapat pribadi saya, tidak. Oke, Dage Bang, pas ini 23:59. Bujur, Ibas Pak Tundu. Iya. Bujur juga Iya. sehat-sehat Kam, tetap semakin inilah memberikan pengaruh positif untuk orang Karo. Yang pasti masih bisa di-share ya. Iya, nanti recordingnya aku kirim ke Kam. Ya, Bujur ya, Bujur. Ya, Bujur ya. Bujur. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya, Bujur Amin, ya. amin. Amin, Tuhan memberkati ya. Amin. Tuhan berkati Abang juga.